Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita di hari ini melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini masih di Kitabus Shalah, di pembahasan sholat Id. Setelah di pertemuan bulan lalu, kita masuk di pembahasan qasar dan sholat Jumat. Di hari ini kita masuk di bab sholat Id. Kata beliau babul Id, bab terkait dengan al-Id. Yang dimaksud dengannya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Di bab ini beliau membawakan beberapa hadits yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan hukum seputar Idain, seputar dua Id. Kata beliau rahimahullah di hadits pertama, An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-Idain qabla al-khutbah. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka mengerjakan sholat Id Fitri dan Id Adha sebelum khutbah. Hadits pertama ini, di samping pembahasan khutbahnya, dan yang paling inti adalah Nabi Abu Bakar Umar melaksanakan Id. Melaksanakan Id. Dari hadits ini terlihat tentunya beliau sebutkan di nomor 1 di bab Id, itu untuk menjelaskan disyariatkannya sholat Id. Dan ini tidak ada silang pendapat. Di kalangan para ulama fikih Islam akan disyariatkannya sholat Id, Idul Adha dan Idul Fitri. Dan waktu awal pensyariatannya adalah pada tahun kedua, yaitu bersamaan dengan disyariatkannya disyariatkannya puasa Ramadan. Puasa Ramadan turun kewajibannya kepada kaum muslimin pada tahun kedua Hijriah. Maka di tahun yang sama disyariatkanlah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Iya. Ini dinukil oleh ulama akan sepakatinya. Adapun hukumnya, para ulama berselisih pendapat terkait dengan hukum sholat Id. Ada yang berpendapat sholat Idul Adha dan Idul Fitri fardu ain, wajib ain, wajib bagi setiap orang. Ada yang berpendapat fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakannya, yang lain gugur kewajibannya. Misalnya di Palu ini sudah ada satu lapangan melaksanakan sholat Id di satu kota Palu. Yang lain gugur kewajibannya. Sunnah sisanya untuk mereka, untuk menghadiri sholat Id. Dan pendapat ketiga, sholat Id adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dari tiga pendapat ini, ya, masing-masing
memiliki alasan, tapi pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah itu lebih cocok. Sunnah yang sangat dianjurkan, tidak sampai ke wajib ain. Dan bukan juga fardu kifayah. Karena kalau kita bilang fardu kifayah, nanti orang kalau sudah ada melakukannya seperti sholat jenazah. Kalau sudah ada melakukannya dia tidak pergi. Tidak. Ini adalah sunnah, ini sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Dan pendapat ini adalah merupakan pendapat mayoritas ahli fikih. Dalil pokok mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Talha ibn Ubaidillah. Beliau ketika datang seorang Arab pedalaman menanyakan kepada Nabi yang wajib bagi beliau, yang wajib baginya solat, maka Nabi berkata kepadanya, khamsu salawatin fil yaum wal laila. 5 solat dalam sehari semalam. Itu yang wajib. 5 solat dalam sehari semalam. Orang itu bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah bagi saya selainnya? Maksudnya apakah ada kewajiban lain dari solat? Kata Nabi, la illa anta tawwa'a. Tidak, kecuali kamu mau melakukan yang sunnah. Ini sudah dalil yang sangat jelas. Bahwa tidak ada kewajiban dari solat kecuali 5 waktu. Selain itu sunnah. Ini dalil dari mayoritas. Kalau ada perintah, ada anjuran, maka itu perintah sunnah. Itu anjuran sunnah. Bukan anjuran wajib. Ini untuk semua solat. Seperti tahiyat masjid. Kan perintah. Jangan kamu duduk kecuali setelah solat 2 rakaat. Ini perintah. Tapi perintahnya adalah perintah irsyad. Perintah anjuran, bukan perintah wajib. Sama dengan solat id. Nabi bahkan menyuruh para perempuan nanti akan datang. Para perempuan keluar. Walaupun sedang haid. Para gadis pingitan keluar. Itu perintah namanya perintah sunnah. Bukan perintah wajib. Bukan perintah wajib. Dan pendapat mayoritas ini yang kuat. Ini yang benarnya. Bahwa solat id adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian sholat id itu dilakukan 2 rakaat. Dilakukan 2 rakaat dengan bacaan dijaharkan. Dengan bacaan dijaharkan. Adapun masalah cara pelaksanaannya tentunya kita alhamdulillah selalu terulang ini pelaksanaan sholat id dengan pertama takbiratul ihram. Pertama takbiratul ihram. Dan saat takbiratul ihram kita mengangkat tangan. Karena disamakan dengan takbiratul ihram di sholat biasa. Kemudian di rakaat pertama dianjurkan bertakbir 7 kali. Di rakaat kedua dianjurkan bertakbir 5 kali. Setelah itu para ulama membicarakan angkat tangannya. Di takbir selain takbiratul ihram. Itu diperselisihkan. Di antara para ulama ada mengatakan tidak angkat tangan kecuali takbir pertama. Itu sebagian dari ulama fikih. Mayoritas ulama fikih angkat tangan di setiap takbir. Ini mayoritas. Dalil mereka adalah athar dari Ibnu Umar. Bahwasanya belum mengangkat tangan dalam semua takbir. Itu dalil dari mayoritas. Dan pendapat mayoritas cukup kuat. Bahwa kita angkat tangan di setiap takbir dalam takbir sholat id. Walaupun angkat tangan ini hukumnya adalah sama dengan angkat tangan di takbiratul ihram. Apa hukum angkat tangan di takbiratul ihram? Takbir pertama sunnah. Maka takbir berikutnya juga adalah sunnah. Artinya kalau ada orang tidak angkat tangan, tidak masalah dengan sholatnya. Bagi
mayoritas yang berpendapat sunnah, dia cuma tidak dapat pendapat sunnah, tidak dapat pahala sunnah. Bagi sebagian ulama yang berpendapat tidak sunnah di takbir kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, maka mereka akan mengatakan tidak ada masalah memang. Tidak dikatakan tidak dapat pahala sunnah. Iya. Dan pendapat mayoritas cukup kuat karena Ibnu Umar mengangkat tangannya di setiap takbir dalam sholat id. Ya, takbir 7 kali di rakaat pertama, takbir 5 kali di rakaat kedua, mereka angkat tangan. Mereka angkat tangan. Iya. Kemudian mengangkat tangannya sama dengan diangkat saat sholat 5 waktu. Kita boleh 2 caranya. Bisa sejajar dengan bahu dan bisa sejajar dengan daun telinga. Persis dengan yang ada pada sholat 5 waktu. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaannya. Kemudian masalah waktunya, sepakat para ulama tentunya awal waktunya setelah zawal. Awal waktu sholat id itu setelah matahari naik. Karena tidak boleh pelaksanaannya di matahari sedang naik. Tapi setelah naik satu tombak, itu setelah matahari meninggi di atas permukaan laut 1 tombak, sudah boleh melaksanakan sholat id. Al-Fitri ataupun Idul Adha. Iya. Dan tidak boleh sebelum terbit matahari. Tidak boleh sebelum terbitnya matahari. Iya. Ini tentunya disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala terkait dengan waktunya. Dan akhir waktunya adalah ketika sholat duhur itu masuk. Jadi waktu itu panjang. Kapan matahari di tengah, kan sudah tidak boleh sholat. Kemudian masuk duhur, tidak boleh sholat id. Itu akhir waktunya. Artinya dengan kata lain, akhir waktu sholat id adalah dengan matahari berada di tengah langit. Itu ketika kita sudah tidak memiliki bayangan lagi. Iya. Atau kalau mau lebih sederhanakan lagi, ketika masuk waktu duhur. Karena antara zawal, tergelincir matahari dengan waktu duhur, itu cepat. Iya. Makanya para ulama rahimahumullah, seperti Al-Imam At-Tahawi, belum menukil kesepakatan. Wa kullun qad ajma ala annaha idza lam tusalli yauma idzin hatta zalati syams annaha la tusalli fi baqiyati yaumiha. Sepakat kata beliau bahwa orang yang belum sholat id hingga matahari tergelincir, itu waktu duhur, maka dia tidak boleh sholat setelahnya. Karena itu akhirnya. Ini juga dinukil kesepakatan oleh Ibn Abdul Bar. Demikian pula dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Jadi batasnya adalah waktu duhur. Batasnya adalah waktu duhur. Awalnya setelah matahari naik 1 tombak, akhirnya adalah saat matahari di tengah langit. Itu akhir waktu sholat id. Akhir waktu sholat id. Iya. Apakah itu Idul Adha ataupun Idul Fitri? Apakah itu adalah Idul Adha ataupun Idul Fitri? Kemudian kata beliau di hadits kedua, An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Id fa bada'a bis shalah qabla al khutbah. Ini tadi yang kita akhirkan dulu fikihnya sedikit, masalah urutan khutbah dan sholat di sholat id. Ya kita akhirkan karena tadi hanya kita berbicara tentang hukum sholat id, walaupun disinggung juga sholat dan khutbahnya karena ada hadis kedua ini. Qala beliau berkata, An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaumal Id
Fabada bis shalah qabla al-khutbah bila adzan wala iqamah. Tsumma qama muttaki'an ala Bilal fa amara bi taqwallahi ta'ala wa hatha ala ta'atihi. Wa wa'adhan nas wa dzakkarahum. Tsumma madha hatta atan nisa wa wa'adahunna wa dzakkarahunna. Wa qala ya ma'syarun nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatta bi jahannam. Fa qamat imra'atun min sitatin nisa safa'ul khaddain. Fa qalat lima ya Rasulullah. Fa qala li anna kunna tukthirna syaka wa takfurna al-ashir. Qala faja'alna yatasaddaqna min huliyihinna yulkina fi thawbi Bilal min aqritatihinna wa qawatimihin. Masya Allah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya menyaksikan bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya menyaksikan bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kayaknya ada yang kita lewatkan satu hadis ini sebelumnya. Baik. Oh, dicetakan Arab yang saya pegang ternyata diakhirkan. Langsung hadis keduanya Jabir. Padahal di cetakan ini yang antum pegang diterjemah Al-Bara bin Azib dulu. Anda perhatikan tadi. Ya ternyata tidak ada. Hilang di cetakan Arab. Yang PDF-nya ini. Masya Allah. Anda perhatikan. Hampir antum bingung. Tidak hilang ya. Juga di sini diakhirkan. Masya Allah. Tapi kita, karena kita pegang terjemahan, kita ikut terjemahan sini saja. Kata beliau Anil Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala khotobana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal adha ba'da shalah faqala man shalla salatana wa nusuka nusukina. Karena memang tapi ini masalahnya kenapa didahulukan di sini masalah Idul Adha. Masalah Idul Adha. Enggak apa-apa, makanya di sini dicetakan Arabnya malah diakhirkan. Malah diakhirkan. Susunannya. Masya Allah. Iya. Kayaknya terjadi kesalahan di cetakan Indo ini daripada Arabnya. Karena ini yang Arabnya yang saya pegang ini adalah sudah diperiksa dengan baik masalah urutan hadisnya. Jadi kalau dicetakan Arab masalah disatukan di belakang. Tidak apa-apa. Kita ikuti saja dulu ini yang diterjemahan. Karena dipegang. Kata penulis Anil Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu maqala. Khotobana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal adha ba'da shalah. Faqala man shalla salatana wa nasaka nusukana. Faqad asaban nusuk. Wa man nasaka qabla shalah fala nusuka lahu. Faqala Abu Burda ibn Dinar. Qalul Bara ibn Azib, ya Rasulullah, inni nasaktu syati qabla shalah wa arabtu anna al-yawma yawma aklin wa syurbin wa ahabbtu an takuna syati awwala ma yudbah fi baiti fadhabahtu syati wa taghaddaitu qabla an ati shalah faqala shalah syatu ka syatu lahmin qala ya Rasulullah fa inna indana anaqon lana jaza'ah ya ahabbu ilaina min syatain apa tajzi anni. Qala na'am walan tajziya an ahadin ba'dak. Ini didahulukan sekali ini ya masalah Idul Adha. Masalah Idul Adha. Enggak apa-apa. Kita sesuai dengan yang kita pegang walaupun urutan dalam terjemahan ini salah ini ya. Dalam terjemahan. Iya. Kalau cetakan kita apa? Gitu. Iya, itu kita sepakati. Itu hadis pertama. Hadis kedua, Al-Bara yang khotobanan Nabiu. Sama. Kalau kalau dicetakan saya Jabir. Masya Allah.
Berarti ada perbedaan cetakan. Dan seharusnya memang hadis Jabir dulu. Itu lebih penting karena masalah pembicaraannya antara khutbah dengan sholatnya. Masa langsung kurban sholat Idul Adha. Iya, jadi ini di cetakan saya ini dari yang diperiksa oleh ulama Yaman ini, Syekh Zaid. Beliau Jabir dulu. Ada hadits Jabir sebelum hadits Al-Bara, setelah hadits Ibnu Umar. Jadi setelah hadits Ibnu Umar tadi yang pertama, itu hadits Jabir. Hadits Jabir yang beliau saksikan Rasulullah SAW. Kalau dicetakan ini terjemahan, hadits Jabir di urutan 1, 2, 3, keempat malahan. Yang syahid ma'an Nabi. Syahid ma'an Nabi. Ya. Jabir keempat juga. Baik. Kalau yang saya pegang ini sudah diperiksa maktutotnya. Yang sudah diperiksa urutan hadis. Urutan hadis. Tapi tidak ada masalah. Intinya semua hadis ada. Sebenarnya. Cuman berselisih dalam masalah apa? Urutannya. Di terjemahan kita pegang Al-Bara bin Azib kedua. Ya. Sementara di sini, ada di sini di cetakan yang saya pegang ini, hadis Jabir yang kedua. Tapi sebenarnya di semua cetakan ada hadis. Beda urutan. Beda urutan. Kita ikuti saja dulu ini yang terjemahan. Kita ikuti yang terjemahan. Kata beliau dari Al-Bara bin Azib. Ya, belum menuturkan bahwa Nabi SAW menyampaikan khutbah kepada para sahabat di hari raya Idul Adha. Ini langsung Idul Adha. Di hari raya Idul Adha. Setelah mengerjakan sholat Idul Adha. Dari sini nanti akan mirip dengan haditsnya apa? Jabir. Ya. Karena ketemunya adalah khutbah setelah sholat. Khutbah setelah sholat. Dari sini kita bisa pahami. Bisa kita pahami perbedaan antara sholat Idul Adha, Idul Fitri dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Kalau Id, sholat dulu baru khutbah. Dari sinilah para ulama membedakan hukumnya. Sholat Jumat, khutbahnya adalah wajib didengar, wajib dihadiri. Dia pasangan dengan sholatnya. Sementara khutbah Idul Adha dan Idul Fitri sunnah untuk didengar. Kalau ada orang ikut sholat Idul Fitri, Idul Adha, setelah sholat dia keluar, pergi dari lapangan, tidak masalah dengan sholat itu. Karena hukum mendengarkan khutbah Idul Adha dan Idul Fitri sunnah. Itu perbedaan. Ya, itu adalah perbedaan dari sisi hukum. Jadi lihat di sini sekarang. Beliau bilang, Nabi SAW menyampaikan khutbah kepada para sahabat pada hari Idul Adha setelah mengerjakan sholat. Jadi sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat, sekali lagi khutbah dulu baru sholat. Ini menunjukkan bahwa dalam masalah ya khutbah dengan sholat itu adalah kita ikut urutannya Nabi. Tidak bisa kita kiaskan Id dengan Jumat. Yaitu sholat dulu. Misalnya kita khutbah dulu baru sholat. Pernah terjadi di masa kepemimpinan setelah khalifah. Yang 4, ada yang mendahulukan khutbah kemudian sholat Id. Tapi itu menyelisih syariat. Dengan anggapan ijtihadnya adalah karena orang biasanya setelah sholat langsung pulang. Maka dia manfaatkan dulu. Khutbah dulu baru sholat. Itu menyelisih dalil hadis Nabi. Itu tidak dipakai. Pendapat itu tidak dipakai. Karena dalam ibadah kita tidak boleh kias. Kita tidak boleh kias. Tidak boleh kita samakan antara sholat Idul Adha, Idul Fitri dengan sholat apa?
Jumat. Karena Nabi membedakan posisi letak khutbahnya. Jumat, beliau kalau masuk masjid, khutbah dulu, baru turun dari mimbar, sholat. Id, beliau keluar dan beliau ke lapangan, sholat dulu baru apa? Khutbah. Dan ini sudah dari zaman Nabi melaksanakan Id sampai Khalifah 4 tidak pernah menggantinya. Tidak pernah menggantinya. Sesuai dengan yang dinukil di sini oleh Al-Bara' bin Azib. Ini menjelaskan posisi khutbah dari solat ketika solat Id. Tsumma qama muttaki'an ala Bilal. Beliau bilang di sini, kalau itu di hadits Jabir ya. Kalau di sini beliau bilang menyinggung masalah kurban. Setelah itu beliau menyinggung masalah kurban. Wa arabtu anal yaum, dia beliau bilang, itu Al-Bara' bin Azib lanjut bercerita, beliau khutbah ya setelah melaksanakan solat Idul Adha, kemudian beliau bersabda, barang siapa yang mengerjakan solat seperti solat kami, solat dulu, kemudian dia menyembelih kurban seperti kurbannya kami, itu kurban setelah solat, maka dia telah mendapatkan pahala kurban. Karena memang dalam fikih kurban, kurban itu setelah solat. Tidak boleh disembelih sebelum sholat. Tidak boleh disembelih sebelum sholat. Itu kalau dalam fikih kurban. Tapi di sini kita lagi tidak membahas kurban. Ini kita lagi di posisi membahas Id. Membahas Id. Dari sini kalau masalah Idul Adha, kita sholat dulu baru kurban. Tidak boleh juga dibalik. Tidak boleh kurban dulu baru pergi sholat. Ini ada kejadian. Kata beliau, barang siapa yang berkurban sebelum sholat Id, maka tidak ada dia dapatkan dari pahala kurban. Abu Burda Ibn Niyar, paman dari Al-Bara' bin Azib, dari jalur ibunya, itu saudara dari ibunya, beliau berkata, wahai Rasulullah, saya telah menyembelih kambingku sebelum sholat Idul Adha. Saya tahu hari ini adalah hari makan dan minum. Saya senang sekiranya, kata beliau, kambingku adalah yang pertama kali disembelih di rumahku. Oleh karena itu, saya menyembelih kambingku dan aku sarapan dengannya sebelum aku mengerjakan sholat Id. Nabi bersabda, kambingmu adalah kambing yang dimakan dagingnya, bukan kambing kurban. Di sini kita bisa lihat bahwa syariat ini bukan pakai perasaan. Kan bagus sekali ini sebenarnya perasaannya. Anggapannya ini, menurut sangkaan dia, kan Id itu hari makan dan minum. Maka daripada sebentar pulang sholat baru sembelih, kan berarti kita tidak bisa langsung makan. Maka dia sembelih duluan dan masak duluan supaya pulang tinggal makan. Kata Nabi kepadanya, kambing sembelihanmu sembelihan biasa. Itu hanya daging biasa, bukan kurban. Dari sini sekali lagi penegasan dari Nabi, contoh kejadian bahwa namanya ibadah itu tauqifiyah. Namanya ibadah itu harus berdasarkan dalil, bukan berdasarkan perasaan, persangkaan. Lihat ini, Nabi tegas mengatakan, kambingmu kambing daging biasa. Tidak dianggap kurban. Kemudian beliau berkata, kambingmu adalah kambing untuk dimakan dagingnya, tidak dianggap sebagai kambing kurban. Maka Abu Burda berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami memiliki seekor kambing betina yang belum genap setahun. Kambing itu aku lebih sukai dari 2 ekor kambing. Apakah kambingku tersebut telah sah untuk dikurbankan? Artinya, beliau mau ganti. Karena tadi tidak dianggap kurban, belum mau ganti setelahnya dengan kambing betina. Hanya saja belum cukup setahun. Kan syarat hewan kurban berupa kambing harus berusia setahun genap setahun, dan memasuki tahun kedua. Tapi ini kasihan dia sudah potong, yang terpenuhi syarat. Sisa di rumahnya adalah betina yang belum terpenuhi umurnya. Maka kata Nabi kepadanya, iya, akan tetapi kambing seperti itu tidaklah sah untuk orang setelahmu. Bagimu sah, karena terlanjur tadi salah potong sebelum kurban. Tapi untuk orang setelahmu tidak sah. Makanya setelah kejadian itu tidak pernah sah lagi berkurban
dengan kambing yang berusia di bawah setahun. Iya, kecuali domba. Kalau domba memang syaratnya bukan setahun. Dalam fikih kurban, domba adalah syaratnya 6 bulan masuk di bulan ke-7. Kalau domba. Ini masalah kurbannya. Sekali lagi kita di sini babul id. Bab terkait dengan sholat id. Untuk fikih sholat idnya adalah sangat jelas di hadits ini bahwa mau Idul Adha ataupun Idul Fitri, maka kita sholat dulu baru khutbah. Kita melaksanakan sholat dulu, kemudian kita khutbah. Iya, tidak boleh dibalik. Tidak boleh dibalik dengan khutbah dulu baru sholat. Tidak bisa. Ini masalah tauqifiyah. Iya, masalah tauqifiyah. Kemudian di hadis berikutnya, kata beliau an Jundub, hadis ketiga, an Jundub bin Abdillahil Bajali radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahar tsumma khotaba tsumma dzabaha, masih urutan tadi, wa qala man dzabaha qabla an yusalliya falyadbah ukhra makanaha wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Masyaallah. Kata beliau dari Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat pada hari raya Idul Adha. Kemudian beliau berkhutbah dan menyembelih kurban. Beliau bersabda, barang siapa yang terlanjur menyembelih sebelum solat Id, maka hendaklah dia menyembelih yang lain sebagai penggantinya. Dan hendaklah dia menyembelih, ya, dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Sama tadi fikihnya bahwa kita dalam sholat Id, sholat dulu baru khutbah. Dan kalau kita masuk dalam pembahasan kurban, maka kurban itu setelah sholat. Kurban itu setelah sholat. Dan tentunya kalau kita juga membahas tentang kurban, kita dianjurkan berkurban dengan membaca bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Itu nanti akan datang fikihnya, fikih berkurban. Ini sekali lagi kebetulan hadisnya belum sebutkan lengkap. Belum sebutkan lengkap. Tapi masalah yang kita mau bahas adalah solatnya. Kembali menegaskan apa yang ada dalam hadis Al-Bara bin Azib, bahwa dalam solat Idul Fitri, Idul Adha, itu solat dulu baru khutbah. Itu solat dulu baru khutbah. Kemudian barulah masuk hadis Jabir tadi yang dicetakan sini. Kalau saya di Yaman, ia cetakan Yaman ini, ya, di Darul Athar, itu ya memakai hadis Jabir dulu, ini yang kedua. Tapi tidak masalah, yang penting semua ada di kitab ini. Kata bolaan Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat yaumul Id fa bada bis salat qabla al khutbah bila adzan wala iqamah. Ini ada tanpa adzan tanpa iqamah. Ini fikih yang kita mau ambil. Iya. Tsumma qama mutawakkian ala Bilal fa amara bi taqwallahi ta'ala wa hassa ala taati wa wa'adun nas wa dzakkarahum tsumma madha hatta atan nisa wa wada'u fa wa'adahunna wa dzakkarahunna. Ini menceritakan langsung isi khutbah. Faqala ya ma'syarun nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsaru hatta bi jahannam wa qamat imra'atun min sitatin nisa sab'aul khaddain faqalat lima ya Rasulullah faqala li anna kunna tukthirna syaka wa takfurna al-ashir qala faj'alna yatasaddaqna min huliyihinna yulqina fi thawbi Bilal min aqritotihinna wa khawatimihinna. Ini menjelaskan ya urutan salat khutbah, kemudian apa isi khutbah Nabi. Apa isi khutbah Nabi? Ya, kemudian masalah beliau singgung masalah adzan dan iqamah. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu ta'ala, beliau berkata bahwa saya menyaksikan sholat Id bersama Rasulullah. Saya menyaksikan sholat Id bersama Rasulullah. Maka beliau mulai mengerjakan sholat sebelum khutbah.
Ini jelas tadi bahwa dalam urutan Id itu sholat dulu baru khutbah. Sekali lagi, sholat dulu baru khutbah. Tidak sama dengan Jumat. Iya. Kemudian beliau berkata, ya, Jabir menceritakan, tanpa adzan, tanpa iqamah. Disepakati oleh para ulama, dalam sholat Id tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Dan tidak ada panggilan as-sholatu jami'ah. Tidak perlu. Itu untuk sholat gerhana. Tanpa adzan, tanpa iqamah. Ya, imam keluar, sholat, merapikan, meluruskan shaf, sholat, kemudian setelah itu khutbah. Tanpa adzan, tanpa iqamah, dan ini tidak ada silang pendapat. Iya. Kemudian beliau berkata, setelah itu, lantas beliau setelah itu berdiri, itu setelah sholat, tanpa adzan, tanpa iqamah, beliau berdiri dengan bersandar pada Bilal, yaitu khutbah. Ini di awal Islam, belum ada, belum punya mimbar. Belum dibuatkan mimbar, karena tahun kedua ini, tahun pertama sholat Id. Iya, karena mimbar Nabi nanti baru dibuat. Maka beliau berdiri bersandar kepada Bilal. Karena Bilal sering Nabi SAW pakai untuk bersandar. Ya, bahkan kalau Nabi di rumah, maka Bilal adalah pintunya. Bilal adalah pintunya. Beliau yang menyampaikan kepada Nabi ada yang mau ketemu, apakah sahabat laki-laki atau sahabat perempuan. Iya. Jadi beliau berdiri, yaitu sekarang khutbah. Ini menegaskan tadi setelah sholat khutbah. Beliau bersandar kepada Bilal dan beliau berkhutbah memerintahkan orang untuk bertakwa kepada Allah. Dari sini bahwa isi khutbah beliau adalah wasiat takwa. Ya. Dan mendorong mereka untuk taat kepada Allah. Ini isi khutbah kedua, mendorong para sahabat untuk taat kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, memberi nasihat dan mengingatkan mereka. Ini di jamaah laki-laki. Karena dulu tidak ada pengeras suara, maka setelah itu beliau berjalan hingga mendatangi jamaah wanita. Karena mereka tidak dengar tadi nasihat yang berada di depan. Maka setelah itu beliau berjalan menuju jemaah perempuan. Dengan ini ada di antara para ulama menyatakan khutbah Id 2 kali. Karena setelah di laki-laki, Nabi di perempuan lagi. Yang benarnya bukan karena khutbah Id 2 kali. Ini karena jamaah di belakang tidak mendengar apa yang dikatakan di depan. Jadi tetap pendapat yang kuat khutbah Id adalah sekali. Iya, tidak 2 kali. Walaupun kalau ada yang khutbah 2 kali, tidak disalahkan karena mereka samakan dengan khutbah Jumat. Dalil yang paling kuat mereka adalah bukan hadits ini, karena hadits ini dikatakan satu khutbah, cuman ilahnya tidak mendengar. Dalil mereka yang paling kuat adalah dia samakan dengan khutbah Jumat. Sehingga mereka melakukan khutbah 2 kali. Cuman kita sudah katakan tadi, Id sama Jumat tidak sama. Urutan khutbah dan sholat itu saja beda. Sehingga tetap dilakukan khutbah apa? Sekali. Kecuali jemaah perempuan tidak mendengar, bisalah. Dan kita tidak khutbah 2 kali depan. Kita tentunya ke belakang, ke jemaah perempuan. Ke jemaah perempuan. Jadi Nabi SAW kata Jabir, ya, berjalan menuju jemaah perempuan, beliau pun memberikan nasihat dan mengingatkan mereka. Kemudian di antara nasihatnya Nabi, ya, di antara nasihatnya Nabi kepada para perempuan, ya ma'syarun nisa, wahai sekalian wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inna kunna aktsar hatab jahannam, sesungguhnya kalian adalah sesungguhnya kalian adalah manusia yang terbanyak
dari penghuni Jahannam. Ini di antara khutbah Nabi. Aktsar, terbanyak yang menjadi hatab, tabirnya bahkan hatab, yang menjadi bahan bakar. Iya, hatab itu kayu bakar. Iya, bahan bakarnya neraka Jahannam. Itu kata Nabi kepada perempuan. Bersedekahlah kalian, karena kalian adalah kebanyakan dari yang menjadi bahan bakar Jahannam. Maka kata Jabir, salah seorang wanita yang berada di tengah kerumunan itu, jamaah wanita, berdiri. Ya, kedua pipi wanita tersebut tampak hitam. Kenapa dilihat pipinya? Tentunya ini sebelum hijab. Ini kan Id pertama, belum diturunkan apa? Hijab. Jangan sampai, wah berarti boleh ya? Enggak ada dalil. Ini Id pertama ini. Sebelum turunnya hijab. Sebelum turun kewajiban hijab. Iya. Berdiri seorang perempuan yang disebutkan sifat dan cirinya. Ya. Dan bertanya, 5. Ya Rasulullah, kenapa? Bisa wahai Rasulullah, perempuan kebanyakan yang menjadi bahan bakar api neraka. Maka kata Nabi, qala li'anna kunna tukfirna asyakah, dan ini nyata ya, kecuali perempuan yang bertakwa kepada Allah. Karena kata Nabi, kalian banyak mengeluh. Iya, kalau kita melihat dari status WA, yang paling banyak status mengeluh perempuan. Kalau ada laki-laki yang statusnya juga mengeluh, karena yang suka mengeluh adalah perempuan. Itu sebabnya. Ternyata itu suka mengeluh, itu ciri penghuni neraka. Dan ini disebutkan. Nabi berkata cirinya, karena kalian, kata Nabi SAW, tukfirna asyakah. Suka mengeluh. Itu sifat pertamanya. Yang kedua, watakfurnal ashir. Yang kedua, dan mengingkari kebaikan suami. Wah, itu perempuan. Tidak bisa diingkari. Seperti yang kata Nabi, kamu melakukan kebaikan kepadanya seumur hidupmu. Pokoknya siang dan malam untuk dia. Tidurmu juga untuk dia. Keluar kamu kerja karena dia juga. Tapi ketika dia mendapatkan satu saja kesalahanmu, langsung dia bilang, tidak pernah mentong kita baik. Nabi yang bilang gitu. Itu dia bentuknya. Takfurnal ashir. Dia mengingkari kebaikan suami. Mengingkari kebaikan suami. Itu ciri kedua dari wanita yang menjadi hatab Jahannam. Menjadi bahan bakar api neraka Jahannam. Na'udzubillah. Semoga para perempuan di samping tidak seperti ini ya. Amin. Qala, maka Jabir kembali bercerita ketika mendengarkan itu. Faja'alna yatasaddaqana min huliyihinna yulkina fi thawbi Bilal. Masya Allah. Ketika mendengarkan itu, maka mereka mulailah bersedekah dengan perhiasan mereka. Mereka melemparkan anting-antingnya, cincin-cincinnya kepada Bilal. Langsung dia cabut antingnya. Siapa yang tidak takut dari menjadi bahan bakar api neraka? Baru yang berkata ini Nabi. Nabi kan kalau berucap wahyu, tidak mungkin bohong. Tidak mungkin bohong. Langsung dia buka anting-antingnya. Mereka buka ya cincin-cincinnya. Di sini kita pahami berarti perempuan boleh pakai anting, boleh pakai cincin. Mereka buka anting-antingnya dan cincin-cincinnya. Langsung dia buka dan lemparkan ke Bilal. Dia bersedekah. Ya, untuk menjaga diri mereka dari neraka. Menjaga diri mereka dari neraka. Ini ya yang terlihat dari Nabi SAW terkait dengan khutbah. Dari sini sangat terlihat bahwa khutbah itu isinya adalah nasihat supaya orang mendekatkan diri kepada Allah dalam khutbah itu.
dalam khutbah Id, mengingatkan orang bagaimana dia dekat kepada Allah dan tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Kemudian berikutnya lagi, hadits berikutnya, kata bulan Ummi Atiyah Nusaibah Al-Ansariyah, dari Ummu Atiyah. Beliau ini namanya Nusaibah. Ummu Atiyah nama panggilannya. Namanya Nusaibah. Wah, bagus juga nama perempuan ini. Nusaibah. Iya. Yeah. Dari Ummu Atiyah Nusaibah Al-Ansariyah. Tapi jangan tambah Al-Ansariyahnya. Jangan sampai nanti kita kasih nama anak lengkap ya. Nusaibah Al-Ansariyah. Dari kalangan Ansor. Jangan tambah itu. Ambil saja awalnya. Nusaibah. Iya. Al-Paluwi ya. Iya. Al-Paluwi ya. Iya. Alhamdulillah. An Umatiyah Nusaibah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat amarona ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil idainil awatiq wa dawatil qudur wa amarul huyat ayatazilna musallal muslimin wa fi labdin kunna nu'mar an nakhruja yaumal id hatta nukhrijal bikir min khidriha wa hatta nukhrijal huyat fayakunna khalfan nas fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim wa yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratahu. Ini menjelaskan siapa saja yang dianjurkan keluar salat Id. Iya, kata beliau dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, ini hadis terakhir ya di bab ini, iya, di bab salat Id. Kata beliau dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nusaibah Al-Ansariyah, beliau berkata, Nabi memerintahkan kami. Ini yang dipakai oleh ulama yang berdalil salat Id itu wajib. Ini dipakai. Karena ada kata perintah. Tapi kita sudah sebutkan tadi di awal, perintah anjuran, bukan perintah wajib. Iya. Nabi SAW memerintahkan kami untuk ya mengeluarkan wanita-wanita muda dan gadis-gadis pingitan pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Di sini kelihatan bahwa sholat Id itu disaksikan oleh semuanya. Sampai para gadis dan wanita pingitan yang masih dipingit untuk persiapan menikah. Iya, apalagi laki-lakinya. Apalagi laki-lakinya dianjurkan. Makanya mayoritas bilang sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Iya. Dan belum memerintahkan wanita-wanita bahkan yang sedang haid juga untuk keluar. Hanya saja mereka berpisah dari tempat sholatnya wanita yang tidak haid. Jadi dia duduk terpisah di belakang. Sampai segitunya. Kemudian dalam lafaz yang lain dikatakan, kami diperintahkan untuk keluar pada hari Id. Kami perempuan ini. Kami perempuan diperintahkan untuk keluar dari hari Id. Sampai kami juga diperintahkan untuk mengeluarkan gadis-gadis dari tempat penyitannya dan juga wanita-wanita yang haid. Mereka diletakkan di belakang jamaah. Ah, ini sudah jelas sekali posisinya. Wanita yang haid jangan duduk di tengah soft bersama yang tidak haid. Mereka duduk terpisah. Di belakang jamaah laki-laki. Di belakang jamaah laki-laki, tentunya juga di belakang jamaah perempuan yang tidak haid. Sehingga kata Ummu Atiyah bisa bertakbir bersama kaum laki-laki, orang-orang yang keluar, dan juga berdoa bersama mereka, mengharapkan berkah dan kesucian hari itu. Karena hari Id syiar yang harus dinampakkan. Makanya ada sunnah lain di hari Id, kita khalafat thoriq. Kita beda jalan saat pergi dan pulang. Karena sholat Id adalah syiar yang harus dinampakkan. Kita bertakbir saat kita keluar dari rumah, kalau Id ya. Saat kita keluar dari rumah sampai imam sholat. Kita bertakbir. Kalau Idul Fitri. Idul Fitri. Iya. Kalau Idul Adha, tentunya takbirnya masih terus berlanjut
sampai 3 hari setelahnya. Kalau Idul Fitri hanya sampai waktunya imam masuk imam. Itu sudah putus takbir. Saat kita keluar dari rumah, kita bertakbir. Allahu Akbar menuju lapangan. Menuju lapangan. Hingga imam keluar. Untuk mengimami sholat. Dan yang belum disebutkan adalah khalafat thoriq. Disunahkan untuk menyelisihi jalan pulang dan perginya. Itu disunahkan. Itu disunahkan. Dan dalam menghadiri sholat id, itu boleh jalan kaki dan boleh naik kendaraan. Iya. Dan lebih utama berjalan kaki. Kalau memungkinkan. Kalau jauh kan nanti tidak dapat sholat id. Ini kalau kita dekat, maka kita berjalan kaki. Menampakkan syiar. Menampakkan syiar. Ini ya yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi oleh sahabat terkait dengan ya salat idnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu itu, di waktu ini. Ini beberapa hal ya dari yang kita sebutkan, dan tadi kami sudah singgung masalah tidak adanya adzan. Bahkan tadi juga kita sudah singgung, bahkan tidak ada kata as-sholatu jami'ah. Tidak ada, karena tidak ada penukilan dari Nabi untuk mengucapkan itu, ya kecuali di gerhana. Kecuali di sholat gerhana. Iya. Dan dari hadits yang terakhir ini tadi, para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan dalam hal ini bahwa di sholat id itu dianjurkan kita keluarnya adalah berjamaah. Kita jalannya itu sama ke lapangan. Karena mau menampakkan syiar. Kalau sendiri-sendiri tidak nampak. Sendiri-sendiri tidak nampak. Iya. Dan dari sini pula kita bisa pahami asal daripada sholat id itu di luar bangunan. Asal daripada sholat id itu di luar bangunan. Di lapangan. Karena dia pertama syiar. Syiar yang harus dinampakkan. Kedua, Nabi juga SAW mulai dari Idul pertama, Idul Fitri yang pertama, sampai Id yang ke-10, di tahun ke-10 yaitu ke-9 dari Nabi SAW, itu tidak pernah di masjid. Selalu di lapangan. Walaupun ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kita keluar sholat di lapangan. Iya. Ada orang sholat di masjid sah. Sah sholat idnya. Cuman, ya, sunnahnya adalah di lapangan. Di lapangan. Iya, kecuali ada udzur seperti hujan, maka tentunya kita masuk ke masjid. Kita masuk ke masjid. Ini yang disebutkan dalam masalah ini. Kalau ada yang belum sempat kita singgung, boleh kita tanyakan. Kalau ada yang luput tadi. Karena kita hanya singgung sesuai dengan hadits yang belum sebutkan. Kalau ada yang belum tersinggung, ya, dari masalah di sini, maka boleh kita tanyakan. Wallahu a'lam. Silakan kita masuk di tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada yang ingin saya tanyakan Ustadz. Apa yang sudah dijelaskan tadi, namun kenyataan diamal dilakukan oleh sebagian imam, yakni as-salatu jami'ah. Itu di mana-mana diucapkan itu sebagian. Bahkan yang anehnya di sholat wajib. Yang anehnya di sholat wajib, dia ucapkan, sudah ada adzan, dia bilang lagi, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Di belakang apa? La ilaha illallah. Terlalu banyak tambahan.
Yang aneh kan gini, sholat wajib sudah ada adzan. Itu hanya dinukil dari Nabi as-salatu jami'ah di gerhana. Karena gerhana itu sifatnya mufaja'ah, sifatnya tiba-tiba. Iya, kalau Id kan sudah ada pengumuman. Malamnya orang sudah tahu lihat bulan. Iya, sehingga kalau di masalah sholat gerhana, disitulah yang disunahkan. Itu kesalahan Imam Abu Saran, tidak boleh kita ikuti. Hmm. Hmm. Baik. Untuk yang pertama tadi masalah mimbar. Kalau sudah ada tempat yang tinggi untuk imam, tentunya tidak perlu mimbar. Kan tujuan dari mimbar adalah supaya jamaah melihat. Juga dengan adanya mimbar itu suara tidak terhalangi dengan orang. Itu tujuannya. Iya, itu adalah tujuannya. Kalau sudah tinggi tidak perlu mimbar. Tidak perlu mimbar. Dan kalau memang tempatnya rendah, maka butuh mimbar. Dan hukum mimbar ini adalah tidak wajib. Karena Nabi SAW itu di awalnya tidak mengambil mimbar. Tidak mengambil mimbar. Beliau hanya berdiri dan berpegang dengan Bilal. Berpegang dengan Bilal. Iya, cuman kalau diambil itu namanya ada maslahat. Ada maslahat. Kemudian kalau kita berpendapat khutbah 2 kali dan itu pendapatnya orang-orang Syafi'iyah sebenarnya. Ya, tentunya harus disiapkan kursi. Karena ada duduk di antara 2 khutbah. Tapi kalau tidak disiapkan tidak apa-apa juga. Karena kan bisa saja dia duduk. Di bawah, di lantai, kan di tanah. Kan intinya adalah tidak harus dia duduk kena pantatnya. Kan tujuan daripada duduk adalah ada jarak antara 2 khutbah. Ada pemisah. Begitu. Iya. Itu bagi orang Syafi'iyah itu ya yang berpendapat. Orang Syafi'iyah. Walaupun dalil mereka tidak terlalu kuat. Pertama dalil mereka tadi hadis tadi. Dan itu tidak kuat karena itu sebabnya karena mereka tidak dengar. Dalil mereka kedua adalah dikiaskan dengan Id Jumat. Khutbah Jumat. Dan tentunya itu tidak bisa diterima karena khutbah Jumat sama khutbah Id beda. Masalah tempatnya saja berbeda. Masalah tempat khutbahnya. Ada yang kalau Jumat kan sebelum sholat. Kalau Id setelah sholat. Jadi tidak bisa dikiaskan. Karena perbedaan tempat. Tapi kalau ada, tidak apa-apa. Orang sah. Karena sunnah kan khutbahnya. Sholat Id sah dengan khutbah tadi. Tanpa khutbah pun sholat Id sah. Iya, seperti itu. Yang kedua tadi apa? Sudah itu. 2 sudah itu. Alhamdulillah. Baik. Kalau kotoran, pertama, hewan yang dimakan dagingnya tidak najis. Makanya Nabi sholat di kandang kambing. Belum sholat di kandang kambing. Karena kotorannya tidak najis. Hewan yang dimakan dagingnya. Itu kan yang pertama. Ya inilah yang kedua toh. Kan kita baru sebutkan yang dimakan dagingnya. Iya, sabar sedikit. Iya. Yang kedua, yang tidak dimakan dagingnya. Tentunya yang tidak dimakan dagingnya kotorannya najis. Kecuali kucing dan yang semisal dengannya. Yang sering lalu lalang di tengah kita bukan tidak najis tapi dimaafkan. Ketika Nabi ditanya tentang dia tidak najis. Walaupun tidak dimakan dagingnya.
Kalau itu adalah kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya dan tidak seperti kucing atau yang dibawanya, maka najis. Gimana kalau di lapangan itu kadang anjing? Maka dilihat, kalau sudah dipanasi oleh matahari dan sudah menjadi tanah debu, itu sudah berubah menjadi tanah. Tidak lagi terhitung sebagai najis. Karena sudah istihalah, sudah berubah. Karena najis itu bisa berubah sifatnya dengan adanya panas matahari atau dingin yang sangat, berubah bentuknya, maka berubah hukumnya. Ya, enggak apa-apa, bau enggak bermasalah. Yang penting zatnya sudah berubah menjadi tanah. Iya, dengan berubah bentuk. Itu namanya istihalah. Iya, sama dengan pembahasan bukan hanya di situ ya, masalah cacing yang sudah dikapsul. Itu kan sudah diistihala namanya. Cacing tidak boleh diminum, tidak boleh dimakan. Tapi kalau sudah diistihala jadi boleh. Nah, sama juga dengan ini. Ya, sama dengan perempuan yang pakai pakaian yang agak panjang, yang kadang kena tanah. Gimana kalau ada najis? Tidak apa-apa, itu telah disucikan oleh tanah yang dia juga setelah kena najis, kena lagi tanah setelahnya. Itu sudah suci. Dengan tanah itu. Dengan tanah itu. Jadi tidak berbahaya. Kecuali kotorannya masih jadi balok, Pak. Belum hancur. Masih balok. Ya kalau itu kita kubur saja. Iya, kan makanya begitu. Kan kalau kita kencing, ya, di padang pasir, tanah lapang, dengan dikena angin matahari, itu sudah hilang. Gitu. Ada Ustaz. Silakan. Tentang takbir dijelaskan tadi, sejak kita keluar atau sejak di rumah sampai keluar rumah mau ke lapangan takbir. Fenomena yang terjadi setelah di lapangan kita masih lama menunggu khotib ya. Apakah disunahkan kita untuk takbir terus? Iya. Pokoknya takbir itu adalah sampai keluar khotib. Sampai keluar imam. Sampai imam mulai sholat. Jadi selama di lapangan kita dianjurkan selalu bertakbir. Hingga mulai sholat. Itu kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha biar nanti setelah sholat. Boleh takbir. Bahkan berlaku 3 hari setelahnya. Boleh takbir. Wallahualam. Ada lagi di Ikhwan? Tidak ada, kita berarah ke akhwat, silakan. Bismillah. Cek. Afwan Ustadz, saya mau bertanya terkait hutang piutang. Dulu orang tua saya, Bapak rahimahullah, pernah ambil barang sama orang untuk dijual kembali di toko bapak saya. Bapak saya hanya ambil dulu barangnya, nanti dibayar sesuai yang bapak saya dan orang itu tentukan dengan jaminan sertifikat tanah. Yang mana tanah itu sudah dibangun beberapa rumah dan ditinggali saudara-saudaranya, mamaku bersama anak-anaknya. Dan menurut kakak pertamaku, selain ada jaminan sertifikat tanah, bapak saya sama orang yang meminjamkan itu ada perjanjian yang inti dari isi perjanjian itu. Jika hutang tidak dibayar pada saat jatuh tempo, maka sertifikat tanah sebagai jaminan yang dipegang akan diambil sebagai ganti bayar hutang. Qadarullah Ustadz, sebelum jatuh tempo, area tempat bapakku menjual terbakar termasuk toko bapak saya, yang otomatis barang bapak saya ikut terbakar juga, dan kenyataannya memang bapak saya tidak mampu membayar hutangnya itu, dan sampai bapak saya meninggal, hutang barang bapak saya belum terbayarkan dan sertifikat tanah masih dipegang sama si pemberi pinjaman. Tapi Ustadz, mamaku pernah beberapa kali mendatangi rumah orang itu mau tebus hutang bapak saya ke orang itu, tapi orang itu dia lari-larikan mamaku Ustadz dengan alasan yang kami tidak tahu kenapa. Dan sekarang qadarullah mamaku juga sudah meninggal dan kami masih tetap niat membayar pinjaman bapakku karena memang itu adalah hutang yang wajib untuk dibayar. Dan baru-baru ini pihak si peminjam mendatangi keluargaku yang tinggal di atas tanah kami yang menjadi jaminan hutang bapakku Ustadz. Tapi sepertinya mereka ingin kami menebus sertifikat tanah itu dengan harga tanah yang sekarang. Wah, baik. Tapi dalam perjanjian itu yang bertanda tangan hanya bapakku saja, tidak ada tanda tangannya mamaku.
yang secara hukum negara perjanjian itu batal atau tidak sah oleh pengadilan dan harta jaminan tidak bisa dieksekusi. Karena harta yang menjadi jaminan tersebut didapatkan setelah bapak saya menikah sama mama saya. Makanya si pemberi pinjaman tidak berani mengeksekusi tanahnya bapakku karena memang itu bukan hak miliknya dan masih namanya bapakku. Walaupun dia sempat bilang ke kami kalau sertifikat tanah itu sudah dia ganti jadi namanya. Dan perjanjian itu secara hukum mereka tidak kuat. Jadi status sertifikat tanahnya bapakku itu sekarang menggantung, Ustadz. Tidak bisa kami ambil karena bapakku masih berhutang dan sertifikat itu dia masih tahan. Dan dia juga tidak bisa jadikan hak miliknya karena masih namanya bapakku dan tidak ada bukti yang kuat untuk melegalkan sertifikat itu untuk menjadi hak miliknya. Pertanyaannya, bagaimana hukum syariat memandang masalah ini? Karena secara hukum negara, perjanjian itu tidak sah dan tidak ada tanda tangan lengkap dengan istri. Bagaimana itu, Ustadz? Kami ingin membayar hutang bapak, tapi si pemberi pinjaman mempersulit kami dengan proses pembayarannya. Apakah boleh kita membayar hutang bapakku yang dulunya misal 100.000, hitungan yang dulu, kemudian si pemberi pinjaman mengharuskan kami membayar hutang bapakku yang 100.000 dengan hitungan yang sekarang? Kalau nanti suatu saat masih tidak menemukan titik temu dari permasalahan ini, apakah kami bisa mengambil jalan tengahnya saja dengan kami jual tanah itu, Ustadz, kemudian uangnya kami bagi dua? Karena kalau kami juga mau hitung uang sekarang, kemungkinan kami tidak mampu karena menghitung luasnya tanah yang jadi jaminan itu, Ustadz. Baik, mantap. Ya. Seakan-akan kita lagi dibaca pemutusan hukum ini ya. Baik, sebenarnya di sini yang patut kita pahami bersama. Pertama, tadi sebenarnya yang disinggung itu tadi karena terbakar. Waktu akad bapak kan pinjam atau bagi hasil itu dulu. Karena biasa orang kasih masuk barang, itu antara akad pinjam atau akad bagi hasil. Tapi anggaplah kita akad pinjam. Akad pinjam. Itu beda hasilnya dengan akad bagi hasil. Karena kalau akad bagi hasil terbakar juga sama-sama rugi. Tidak boleh dia jadikan utang. Tidak bisa. Kan orang bangkrut, kecuali dia sengaja bakar. Dia sengaja bakar, baru dibilang apa? Wajib dia bayar. Tapi kalau judulnya adalah utang, cocok. Ketika itu terbakar, maka masih utang bapak. Maka masih utang bapak. Itu sudah jelas. Kalau memang akadnya utang, bukan bagi hasil. Iya. Iya, berarti kan utang. Baik, jelas. Nah, baik siapa? Berarti ya, ini pengalaman orang di pasar ini ya. Iya, siapa Bu Lulu? Berarti putus sekarang. Bukan bagi hasil. Utang ini. Baik, kita sudah tentukan utang. Jaminannya adalah sertifikat. Maka ketika tidak bisa dibayar, ini utang, maka si pemegang jaminan boleh menjual barang yang dijaminkan. Boleh dia jual. Dengan ketentuan dia hanya mengambil pembayaran utangnya itu bapak. Sisanya wajib dia kasih ahli waris. Jadi ketika dia menuntut sekarang tanah itu atau harus bayar utang seharga dengan tanah, dolim. Dolim. Dia menjual saja itu tanah, kemudian kelebihannya dia ambil, dolim. Dia makan harta orang dengan batil. Dolim dia. Tidak ada haknya. Haknya adalah hanya mengambil senilai utang. Dari barang, dari tanah tadi. Tidak ada haknya untuk mengambil lebih. Karena kenapa? Karena itu walaupun meninggal bapak, masalah yang kita singgung tadi adalah yang tanda tangan hanya satu. Dalam syariat Islam walaupun bapak, kalau dia punya harta, sah. Selama harta itu adalah tanah tadi adalah milik bapaknya kita, bukan milik ibunya kita. Dalam hukum Islam sudah sah dia bertanda tangan. Dia jaminkan itu. Kalau dalam hukum negara kan itu di peradilan negara. Peradilan
negara. Tapi masalah dia jaminkan sah. Sah. Cuman ini yang masalah adalah di siang tempat meminjam. Tidak boleh dia nilaikan dengan harga nilai itu. Karena itu hanya jaminan. Dan tanah tadi beralih ketika meninggal itu bapak, beralih ke punyanya ahli waris. Ahli waris membayar senilai utangnya bapaknya tadi. Kalau tidak bisa, kembali lagi seperti tadi. Boleh dia jual dan membayar senilai utangnya dia ambil, sisanya dia kasih ke ahli waris. Kalau tidak, dolim. Kalau tidak, dolim. Iya. Pokoknya di sini ahli waris kalau mempertahankan tidak sah, tidak salah. Kan itu punyanya. Tidak salah. Itu memang punyanya. Punyanya ahli waris. Cuman kewajiban ahli waris membayar utang. Kewajibannya ahli waris adalah membayar utang. Iya, haknya kalau dia perjuangkan. Karena itu haknya ahli waris. Haknya ahli waris. Cuman kewajibannya sekali lagi membayar utang. Kewajibannya membayar utang. Kalau saya, segera disidangkan saja. Masuk di pengadilan supaya jelas. Kalaupun kita nanti diwajibkan membayar utangnya, bayar. Tapi itu tanah adalah haknya ahli waris. Kita perjuangkan. Ya, kita seharusnya sidang dengan segera, mumpung tempat berutang juga masih hidup, jangan sampai juga meninggal nanti sama ahli warisnya lagi, tambah banyak masalah. Enggak. Kalau orang tua enggak berdosa, selama kita mau bayar utang, kan kewajiban ahli waris adalah membayar utang orang tuanya. Dan kalau dia sidang untuk mendapatkan haknya ini, karena ini memang tanah haknya ahli waris. Bukan haknya pemberi pinjaman. Bukan. Cuman dia punya hak untuk menjual senilai dengan utangnya. Bukan dihargai dengan sekarang, buah. Kan dulu kalau utang 1 gram emas ya bayar juga sekarang 1 gram emas. Kan begitu. Kalau utangnya rupiah bayar juga pakai rupiah. Nggak boleh dinaikkan dengan harga dulu. Dulu uang 100 ribu seperti 10 juta sekarang, boy. Nah, beda kalau utangnya emas. Kalau utang emas 1 gram ya bayar 1 gram. Utang emas 5 gram ya bayar 5 gram sekarang. Kan begitu. Nggak boleh di ini. Utang rupiah 100 ribu ya 100 ribu. Nggak boleh. Dulu itu nilainya 10 juta. Nggak bisa. Dolim kita. Iya. Ya dulu juga harga barang yang dikasih berapa? Kan sama kalau model pikirannya. Iya. Kalau begitu lebih kembali barang. Rugi kan? Supaya enggak saling. Kan kalau mau dolim. Intinya enggak boleh dolim di sini. Kalau saya sarannya adalah segera di pengadilankan, perkarakan. Supaya ditahu siapa yang menang dan kita bayar utang. Kita bayar utangnya orang tua. Wallahualam. Silakan. Bagaimana kalau saya sudah ingin sekali pakai nikob sementara suami saya belum mengizinkan? Alasannya katanya belum siap lihat istrinya bernikob. Sudah kurang lebih 2 tahunan punya keinginan Ustadz tapi belum diizinkan. Jadi setiap hari itu saya selalu pakai masker keluar rumah karena sudah tidak nyaman. Bagaimana sikap saya? Apakah saya tetap menuruti keinginan suami? Masya Allah. Seharusnya suaminya harus siap ya. Karena orang itu pakai nikob cantik. Gitu. Supaya lebih dikenal. Tidak ada orang lebih cantik daripada orang pakai nikob. Biar jelek sebenarnya. Kalau pakai nikob itu jadi cantik. Begitu Abu Sarah ya. Wah, keras sekali kita bilang cantik. Masya Allah. Iya. Jadi seharusnya kewajiban suaminya adalah menyuruh istrinya untuk nikob. Memang kewajiban suami itu. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Katakan wahai nabi,
kepada istrimu, kepada anak perempuanmu, kepada para wanitanya, para istrinya kaum mukminin, untuk mengulurkan jilbab mereka dari atas kepala sampai ke dada, bawah. Ini kan perintah Allah kepada Nabi dan perintah Allah kepada seluruh mukminin. Bayangkan yang dihitung bukan perempuan. Bayangkan apa katanya? Perintahkan kepada perempuannya mukminin. Tahu perempuannya mukminin kan? Itu istri dan anaknya dari orang mukmin. Itu maksudnya. Bahkan ini tidak dihitung perempuan. Kewajiban suaminya. Makanya kalau ada istri yang mau pakai niqab, seharusnya dia berbahagia. Tidak ada lagi beban untuk dia suruh istrinya dapat hidayah. Seharusnya itu kebahagiaan. Supaya juga istrinya dikenal dan tidak diganggu. Kan dua sebabnya yang disebutkan di Quran. Dua sebabnya. Orang itu kalau pakai niqab, itu lebih dikenal. Bukan malah tidak dikenal. Sebagai orang nanti saya tidak kenal istriku. Bisanya itu. Tidak ada begitu. Biar sudah pakai niqab, kita pasti kenal. Tidak mungkin kita pergi bonceng istrinya orang. Iya. Tidak mungkin. Dan juga sebab lain adalah supaya tidak diganggu. Orang itu pakai niqab tidak akan diganggu. Tidak akan diganggu. Mana ada orang berani orang siul, orang pakai niqab. Nah, kalau lewat. Beda kalau yang tidak pakai niqab. Iya pakai celana yang tidak cukup. Pasti orang ganggu di jalan. Tapi yang pakai niqab enggak. Enggak berani orang ganggu. Seharusnya suaminya bahagia. Makanya sampaikan saja nanti di suaminya dengan baik lagi. Ya dan ya kita sampaikan tentunya dengan hikmah. Sampaikan alasannya. Sebenarnya boleh kita sampaikan alasan tadi. Di Quran tadi. Supaya lebih dikenal, bisa dikenal dan supaya tidak diganggu. Sampaikan saja. Itu kan alasan dari Quran. Sampaikan baik-baik dengan suaminya. Kalau tidak disuruh, maka boleh kita tetap lakukan. Karena tidak boleh taat suami dalam maksiat kepada Allah. Boleh tetap kita lakukan. Dan kita tidak dianggap durhaka terhadap suami. Wallahualam. Jika ada yang terlambat sholat id masih di rakaat pertama tapi imam sudah takbir keempat, apakah takbirnya tetap dicukupkan sampai 7 kali? Baik. Pertama, kewajibannya adalah takbiratul ihram. Kemudian apakah dia ganti takbir yang setelahnya? Mayoritas mengatakan tidak. Karena hukumnya sunnah, kalau sudah lewat waktunya lewat. Karena hukum takbir pertama itu yang rukun. Takbir tambahannya adalah sunnah. Kalaupun kita tidak takbir pun, tidak ada masalah dengan sholat id. Tetap sah. Itu bukan rukun sholat. Takbir 7 kali, takbir 5 kali, itu bukan rukun sholat. Itu sunnah sholat id. Itu sunnah sholat id. Wallahualam. Syada? Alas. Baik. Ini terakhir kertas ini ya. Ada kertas juga ya. Ustaz, apakah ada bacaan khusus saat sholat id? Nah, ini masalah bacaan khususnya adalah maksudnya suratnya ya. Kalau suratnya ada. Seperti sholat Jumat. Nabi di rakaat pertama baca Al-Fatihah dan Al-A'la. Rakaat kedua baca Al-Fatihah dan Al-Ghasyiyah. Kadang juga belum ganti dengan Al-Qamar. Kadang belum ganti dengan Al-Qamar. Ini masalah bacaan ya. Tapi Al-Qamar biasanya lari orang ya. Iya, biasanya itu sunnahnya adalah setelah Al-Fatihah Qaf rakaat pertama, setelah Al-Fatihah Al-Qamar rakaat kedua. Tapi orang biasanya gelisah di belakang. Iya, karena mau ziarah. Iya, makanya kalau tidak bisa itu dilakukan, tapi dulu orang baca karena Nabi. Ya, Nabi membacanya itu tentunya suaranya Nabi indah ya. Terus juga sahabat dulu, Masya Allah. Iya, mereka kan bahagia kalau sholat. Mereka bahagia kalau ibadah. Kalau sekarang orang beda. Sudah beda. Makanya di masa Umar, di antara fikihnya Umar ya. Fikihnya Umar ini. Di sholat tarawih. Iya itu ijtihad beliau yang sangat bagus sekali. Ketika orang tidak bisa berdiri lama di masanya Umar. Maka belum memperbanyak rakaatnya. Di masanya Umar.
Itu diantara keindahan fikihnya Umar. Ya, orang sudah tidak bisa lagi di zaman Nabi. Seperti zaman Nabi, membaca Al-Baqarah, Al-Nisa, Al-Imran 1 rakaat. Iya, 1 rakaat. Bagaimana kalau Al-Baqarah sekarang 1 rakaat ya? Wah, biar Abu Sarah itu deh mundur juga itu. Iya, tapi kan Nabi ini membaca. Tapi jangan bilang begitu. Waktu Nabi juga yang baca, ada sahabat yang mau keluar. Ya, ini manusia, Pak. Ini masalah manusia ini. Di zaman Nabi juga bahkan sudah ada yang mau keluar. Karena setelah dia, kayaknya di akhir Al-Baqarah ini ruku. Wih, lanjut An-Nisa. Oh, di akhir An-Nisa ini ruku. Wih, kembali ke Al-Imran. Hampir-hampir katanya dia keluar. Itu di sahabat, Pak. Bagaimana di kita ini? Ya, mungkin ya hari ini adalah hari terakhir untuk di situ. Iya, untuk di situ. Itu, tapi kan makanya sekarang orang itu harus melihat makmum. Melihat makmum. Iya, itu wallahu alam. Cukup. Baik, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi nanti kalau ada lagi pertanyaan. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.